makan kue sus sambil naik sampan. Cakep. Ingat ya, cuman Yesus satu-satunya jalan. Kece banget tuh Kak Chloe. Tapi maksudnya Tuhan Yesus satu-satunya jalan tuh gimana sih? Kalau itu, nanti Voltager sama Kak Korin harus dengerin Kak Pau hari ini. Oke, tapi gak cuman itu aja. Kita punya fun time yang beda, luar biasa, dan membahana. Oke, doa dulu ya. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sekali lagi beribadah online. Kami mau satukan hati untuk mendengar firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah hari ini, sama-sama katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri dan puji nama Tuhan. Yeay! Let's praise Jesus. Ready to dance with me? Let's dance. Kami bernyanyi, dikatakan, mari pergi ke rumah
Satu-satunya jalan kami hanya Engkau, Yesus. Down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need.
suasana hati kita untuk Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Kami memuliakan nama-Mu, Yesus. Shakananana yang mana? Mari kita sembah Dia. Kita mau masuk lebih dalam bagi Tuhan. Only Your name, Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sama-sama nyanyikan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. We worship Your name, Lord. Sama-sama nyanyikan ya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya.
Raja semesta. We worship your name. Kami menyembah namamu Yesus. Hanya Engkau yang layak Yesus. Kakak mau ajak setiap dari kalian untuk taruh tangan kalian di dada kalian. Kita mau nyanyikan lagu ini ya, sekali lagi. We worship your name Lord. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi nyanyikan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu Yesus di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih tinggi lagi, kami sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan. Kami sudah bisa memuji memuliakan namamu Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa menjadi bekal di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai guys, Kak Papa punya sebuah pertanyaan. Dipikirkan, terus kalian jawab ya. Di manakah, maksudnya gini, di antara pilihan A, B, C ini yang benar yang mana? Ya, manakah yang menyelamatkan kita? A, Tuhan Yesus. B, perbuatan baik. C, Tuhan Yesus dan perbuatan baik. Siapa yang jawab A? Siapa yang jawab B? Siapa yang jawab C? Jawaban yang benar adalah A. Waktu kita diselamatkan, cara supaya kita diselamatkan hanyalah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena iman kita kepada Tuhan Yesus.
bukan karena usaha kita, bukan karena kita berusaha menjadi orang baik, tidak melakukan dosa, melakukan hal-hal yang berguna. Itu benar, tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Jadi B udah pasti bukan jawabannya. C pun bukan, karena cukup hanya dengan Tuhan Yesus saja. Bukan Tuhan Yesus plus perbuatan baik, tapi hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bisa diselamatkan. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Dengarkan baik-baik ya. Kalau kita itu berbuat baik, itu bukan supaya kita diselamatkan teman-teman. Tapi ketika kita berbuat baik itu adalah karena kita sudah diselamatkan. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan di hidup kita. Karena itu kita berbuat baik. Contohnya, Kak Papa kasih sebuah ilustrasi. Pernah nggak badan kita tuh rasanya kotor banget? Habis keringetan, habis lari-lari atau main sepeda, kena lumpur gitu ya. Atau pokoknya panas, keringetan, gerah rasanya, baju juga kotor. Terus kita pulang, terus kita mandi, aduh seger banget. Seluruh badan nih rasanya bersih. Mau nggak pakai baju yang kotor tadi lagi? Pasti kerasa kayak, ya enggak lah, badan udah bersih, baju pun juga lebih bagus, lebih baik, lebih senang pakai baju yang bersih dan baru. Baru dicuci maksudnya ya, bukan baju yang tadi. Begitu juga kalau kita ini sudah dibersihkan, kita sudah selamat, maka otomatis kita pasti menginginkan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita berbuat baik. Jadi waktu kita berbuat baik itu bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Diteguhkan ya lewat ayat firman Tuhan. Ingat baik-baik di Efesus, kita buka sama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan kita itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Kita tinggal menerimanya dengan sukacita, kita tinggal percaya. Firman Tuhan katakan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit di hari ketiga, maka kita akan diselamatkan. Pertanyaannya berikutnya adalah begini, apakah hanya melalui Tuhan Yesus saja? Apakah benar hanya Tuhan Yesus saja juru selamat satu-satunya? Dengarkan baik-baik, jangan pernah lupa apa yang Kak Papa akan katakan. Yes, one way, Jesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kenapa kok kita bisa begitu yakin? Kak, kenapa bisa begitu yakin? Siapa yang bilang? Kakak percaya. Kakak sampaikan kepada kalian dengan berani, dengan tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Kita lihat ya di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ngomong bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Kak Papa percaya. Bagaimana Kak kalau ada temanku yang percaya kepada Allah yang lain? Kita tidak menyalahkan mereka ya. Kita tidak merasa diri sendiri benar, tapi dengarkan dulu bahwa kita sendiri sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus, dengarkan perkataan Tuhan Yesus ini. Jangan pernah ragu sedikit pun di dalam hatimu bahwa Yesus sendiri yang berkata, I am the truth, I am the way, I am the life. Bahwa Tuhan Yesus sendirilah satu-satunya jalan untuk kita bisa datang kepada Bapa di surga. Reaksi kita apa?
Waktu kita tahu kalau Yesus adalah satu-satunya jalan, ini adalah sebuah pesan yang perlu kita perhatikan sama-sama. Sebelumnya kita buka dulu ayat yang terakhir, di Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau dosa bisa masuk ke dunia karena kesalahan satu orang, yaitu Adam, maka keselamatan juga cukup dikerjakan oleh satu pribadi, yaitu Yesus, anak Allah. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa semua manusia. Tuhan Yesus mati untuk kita, waktu kita itu masih berdosa. Tuhan Yesus gak bilang begini, kalau kamu udah baik, kamu datang kepadaku maka kamu akan diampuni. Enggak, justru karena kita ini orang berdosa, kita butuh Tuhan Yesus, teman-teman. Waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, dengarkan baik-baik, ini yang perlu kita lakukan. Jangan menghakimi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita rindu mereka juga diselamatkan. Kita yang sudah lebih dulu kenal Tuhan Yesus, hidup dalam damai sejahtera, kita sendiri setuju ya bahwa sejak kita kenal Tuhan Yesus, kita diterima, kita dikasihi tanpa syarat. Setiap kali kita melakukan kesalahan dan dosa, kita bisa datang, Tuhan Yesus ampuni aku, maka hati kita akan penuh dengan sukacita lagi. Sejak kita kenal Tuhan Yesus, sejak Tuhan Yesus ada di hidup kita jadi punya arti. Kita jadi peduli sama orang lain, kita jadi mudah juga mengampuni kesalahan orang lain karena kita ingat kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Waktu kita menginginkan orang lain juga kenal Tuhan Yesus, itu dimulai dengan hati yang tidak menghakimi mereka. Jangan gampang ya lewat bercandaan, atau kita lihat teman kita yang mungkin masih struggle dengan dosa, kita nggak approach mereka, kita nggak dekati mereka dengan kata-kata begini. Loh, kamu kok nggak percaya Tuhan Yesus? Kamu bisa masuk neraka loh. Kita tidak menghakimi mereka. Tapi ini yang kakak doakan, setelah kita tahu bahwa Jesus is the only way, kalau kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka timbullah belas kasihan di hati kita. Yang timbul bukan penghakiman, yang timbul bukan kebencian. Kenapa orang itu gak percaya kepada Tuhanku? Kenapa dia punya agama lain yang gak sama dengan aku? It's not about that. Kalau kita mengerti kebenaran ini yang muncul di hati kita, waktu kita dengar yes, Jesus is the only way, Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, maka yang harus muncul di hati kita adalah belas kasihan, bukan penghakiman. Kita justru akan berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan orang lain. Kita akan berusaha menunjukkan lewat sikap kita, perbuatan kita bahwa Tuhan Yesus itu nyata, bahwa kasih Tuhan Yesus itu ada di hidup kita. Kita berubah, yang dulunya pemarah sekarang kita jadi lebih sabar. Karena kita rindu mereka juga diselamatkan. Kita cinta Tuhan Yesus bukan? Apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh ingin ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Nanti kalian baca di Yohanes 4 ya. Kenapa kok Tuhan Yesus itu bilang akulah jalan? Karena Tuhan Yesus bilang begini, karena aku mau di mana aku berada, di situ kamu berada. Waktu kita ngerti hati Tuhan ini, kita itu tidak melakukan dosa bukan karena takut masuk neraka, teman-teman. Tapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga ketika kita pingin orang lain juga kenal Tuhan Yesus. Kita bukan menakut-nakuti mereka, kita bukan menghakimi mereka, tapi kita menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada setiap mereka. Amin. Ingat baik-baik, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus saja kita diselamatkan. Kalau kita bisa diselamatkan itu bukan karena usaha kita, tapi itu kasih karunia, pemberian Allah buat kita. Dan selalu percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau ada teman-temanmu, keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang muncul dalam hatimu adalah belas kasihan, bukan penghakiman. Bukan agama kita lebih baik dari agama orang lain. It's not about religion. It's about Jesus. Ini bukan tentang agama apa. Yesus adalah Tuhan bagi semua manusia.
Yesus mati bagi semua manusia, Yesus ingin menyelamatkan mereka. Yesus ingin suatu hari kita di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan teman-teman dan keluarga kita. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu sederhana, mungkin dalam bahasa Inggris agak sulit kata-katanya, tapi kita belajar ya. Kata-katanya begini, heal my heart and make it clean. Sembuhkan hatiku dan buat hatiku bersih. Open up my eyes to the things unseen. Buka mataku ya Tuhan untuk melihat hal-hal yang gak kelihatan. Kalau kita lihat teman kita lihat keluarga kita yang fine-fine aja, yang baik-baik aja, mereka bisa happy tanpa Tuhan Yesus. Mereka bisa sukses, bisa populer tanpa Tuhan Yesus. Waktu kita bilang open my eyes to see the things unseen, kita bisa lihat dengan mata Tuhan ke hidup mereka. Bahwa tanpa Tuhan Yesus hidup itu terasa hampa. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kebahagiaan yang sejati. Kita lagunya bilang begini lagi, show me how to love like you love me. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi orang lain seperti kami sudah dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita bisa mengasihi orang lain karena kita udah lebih dulu terima kasihnya Tuhan Yesus. Amin. Nanti ada kata-kata lanjutnya, kalian bisa lihat di teksnya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom cause. As I walk from earth into eternity. Kita nyanyikan lagi sebagai doa kita sama-sama. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Oh, break my heart for what break yours. Everything I am for your kingdom cause. As I walk from earth into eternity. Kalian boleh letakkan tangan di hati. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami minta satu demi satu doa kami ya Tuhan. Yang pertama, kami minta iman kami diteguhkan. Kesalahan kami tidak akan pernah membatalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun dosa kami merah seperti kimisi, Tuhan akan memutihkannya. Tuhan sanggup mengampuni dan menebus kami lagi dan lagi. Karena keselamatan kami adalah karena pemberian Allah, bukan karena kebaikan kami. Biar hati kami penuh dengan damai sejahtera hari ini. Kami tidak akan pernah lupa bahwa kami adalah pribadi yang dicintai, diampuni, dan dipandang berharga oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, kami berdoa, kami tidak akan pernah lupa bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga di hati kami akan lahir belas kasihan bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Yang ada di hati kami bukan kebencian, yang ada di hati kami bukan penghakiman, tapi sebuah belas kasihan. Kami akan lakukan apapun yang kami bisa untuk membuat lebih mudah orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat doa kami, lewat sikap kami, lewat perbuatan kami berdoa, pakai kami ya Tuhan, pakai setiap kami. Supaya lewat hidup kami, orang lain bisa mengenal kasih Tuhan Yesus. Karena kami percaya, satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan iman kami, kuatkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik. Kasih karunia Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah hikmat supaya kamu bisa sekolah dengan baik, dengan nilai yang terbaik. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga kamu juga bisa punya banyak teman. Buah roh ada dalam kehidupanmu dengan nyata. Diberkatilah keluargamu karena engkau. Berkati juga kesehatan seluruh seisi keluarga. Kalau ada yang sakit, kami sepakat minta kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Kali ini kita akan fun time. Makan? Bukan. Main? Bukan. Tidur? Apalagi itu bukan. Hari ini kita akan mencoba minuman-minuman ini. Terus kita akan menebak. Nah, cara mainnya kita sweet dulu. Oke. Gunting batu kertas kan? Ya. Terus kita tebak nih ini minumannya apa. Bener apa enggak nanti kita akan dikasih clue gitu. Tapi sekarang kita nggak tahu ini apa. Oke. Jadi kita sekarang gunting batu kertas. Kayaknya kamu dulu. Kak Korin duluan. Oke. Yang normal, yang bening. Oke. Manis, tapi bening. Gimana dong? Kayak Yupi. Gak mungkin ya Yupi ya. Air putih mungkin. Tapi enak loh. Apa ya? Kayak ada sirupnya. Oh itu kayak apa itu infused water rasa strawberry. betul air strawberry betul lah ya, infused water rasa strawberry. Jadi oke, 1 poin Kak Korin. 1 poin Kak Korin. Kalian pilih tim siapa? Kak Korin atau Kak Kui? Bukan tim Haji Piong atau Nanggusan, tapi yang jelas tim Kak Korin. Oke? Tim. Oke. Lanjut. Bening juga ya. Bukan air putih. Gak usah diomong kalau itu. Enak sih. Kayaknya lychee. Iya. Air leci. Iya. Wah, Bener kan? satu sama. Oke, Jadi oke. ini keduanya bukan air putih ya. Oke. Ya Kak, yang ini. Kelihatannya kayak susu strawberry. Kelihatannya, tapi cepat dilihat. Kejut. Yogurt. Apa? Yogurt. Strawberry. Bener. Betul. Oke, 2 buat Kak Korin. Agak kecil juga sih ini. Kayaknya ini Yakult. Iya, Yakult. Wah, luar biasa. Lalu yang terakhir ini, bagaimana? Kita tebak aja gimana. Oke. Karena kita kan nggak bisa minum gantian ya, jadi kita tebak aja. Kalau kakak tebak sih, kenapa ada endapannya? Padahal warnanya terlihat seperti jamu ini. Tapi bawahnya coklat. Kayaknya ini Milo. Atasnya Kayaknya sinom. bukan. Kayaknya Milo campur sinom, bukan? bukan. Kayaknya Atau tapi biasanya ada yang mengendap itu berarti ada sari-sarinya. Wah, IPA sekali saya. Kacang hijau. mungkin. Mungkin ya. Mungkin kacang Kita hijau. apakah kita coba kita lihat jawabannya? Yaudah, mungkin kita sweet aja sampai coba. Ya, silakan. Oke. Iya, ini Ya, kacang oke. hijau. Kita lihat jawabannya. Oke. Betul sekali jawabannya adalah kacang hijau. Wah, terima kasih. Jadi ternyata yang menang nggak ada. Nggak ada. Kita sama-sama menang. Iya. Tapi kayaknya Kak Korin yang menang. Itu aja sih kesimpulannya. Oke guys, terima kasih karena sudah mengikuti Fun Time hari ini. And see you next week. And God bless you.